Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit. Saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Oke, malam ini saya akan bahas Sinjai atau Shinobi teman-teman ya. Kalau di sini ya, untuk di chartnya ya masih melempem biasa-biasa, bisa dibilang seperti itu ya, karena Sinja saya nggak terlalu kecewa ya dengan Sinja penurunan ataupun kenaikan ya, saya belum terlalu euforia dengan itu karena Sinja ini kenapa saya masih bilang dia berpotensi besar dan saya masih pegang token ini karena dia di listing belum di banyak exchange dan ya dia fokus ke project ya atau ke fondasi project seperti yang pernah saya share itu ya di Telegram kalau saya nggak salah ya waktu kita. Jadi kenapa saya bilang begitu? Kelihatan sekali dari awal ya si Cliff Fettner ya, dia mengatakan kalau memang yang terpenting adalah project dulu ya, dia buat fondasi dulu dan mulai start di listing ya. Itu perkataan dari Cliff Fettner teman-teman ya. Nah itu juga sebagai pembanding, kenapa saya nggak pernah membandingkan Baby Doge dan Sinja ya, karena secara garis besar Sinja belum bukan lawannya Baby Doge ya, tapi bukan berarti projectnya ini bukan masalah project ya, nggak imbangnya gini karena Baby Doge sudah listing di banyak exchange sedangkan Sinja belum listing di banyak exchange. Nah andai saja supply-nya sama terus listing exchange-nya sudah sama ya, contoh Baby Doge sudah listing 18 exchange terus Sinja 18 exchange terus supply sama ya, itu mungkin masih bisa diadu masalah project, tapi kalau saat ini belum bisa ya. Tapi bukan berarti Sinja itu jelek atau Baby Doge itu jelek atau Sinja lebih bagus dari Baby Doge atau sebaliknya, nggak seperti itu teman-teman ya. Karena memang beda kelas, saat ini masih beda kelas gitu loh. Lahir pun beda ya. Usia token pun beda ya. Tetapi untuk masalah project dan masalah ke depan ya, untuk di kedua token ini ya, Sinja dan Baby Doge ini sangat-sangat ini ya menurut saya sangat punya value yang menurut saya cukup tinggi ya. Contohnya Sinja ya kalau kita lihat ya, Shinobi lah ya. Dia sekelas token atau koin yang baru lahir ya, yang sangat-sangat murah saat ini. Dia sudah membuat banyak sekali proyek besar. Salah satunya yang saya kagum yaitu Shinobi Swap ya. Shinobi Swap ini dia sudah melisting loh ya. Dia sudah listing bentar ya. Ini listing coming soon, no listing, tapi ini waktu dia announcement lagi dia sudah listing. Dia sudah listing jadi dia sudah melisting ya. Jadi token di luar tidak percaya dengan Sinja kira-kira seperti itu karena produknya menurut saya ya bagus gitu loh, bukan produk, projectnya bagus. Nah dan yang keunggulan dari Sinja menurut saya ya, yang bisa bikin saya mungkin ya saya ngehold Sinja ini karena begitu transparannya developer dari Sinja gitu. Itu poin positif loh ya. Jadi ketika ada apa-apa teman-teman ya, kalau kita lihat ya, ketika ada apa-apa sedikit langsung dikonfirmasi sama developernya. Nah itu contoh-contoh developer yang bertanggung jawab, mau tampilkan muka ya, mau intinya ini nggak sembunyi-sembunyi lah ya. Itu yang bagus dari Sinja dan nggak gila listing ya. Saya punya data ya. Kenapa saya bilang Sinja ini dia nggak gila untuk listing ya, untuk listing dimanapun dia nggak terlalu gila ya karena dia berpikirnya gini teman-teman, project dulu yang kami bangun, masalah listing itu pasti kami listing kok. Nah itu statement yang menurut saya statement bagus ya dari Cliff Partner ini teman-teman. Saya lihat hasil amannya ya, nanti kita lihat di sini ya, hasil amannya Sinja ini sudah ada teman-teman ya. Ini kalau nggak salah tanggal berapa nih? Ini tanggal 7 ya, 2 hari kemarin ya. Ini hasil amannya sudah ada ya. Ini kalau hasil ama yang ini teman-teman dia hanya mengumumkan ya yang ini ya. Dia hanya mengumumkan pemenang kayak giveaway gitu atau ke pemenang event gitu, tapi yang terpenting yang saya ambil teman-teman hasil rekap ama yang ini ya.
hasil rekap AMA yang ini begitu menurut saya sangat-sangat jantan gitu loh. Ini tandanya developer yang slow ya, dia slow banget. Slow dalam arti positif ya. Dia slow tapi pasti gitu loh ya. Jadi dia di sini ya saya ambil poin terakhir ini dia yang dibilang di questionnya ya. KuCoin has listed a few project that have relatedly. Ini saya langsung pakai bahasa Indonesia aja teman-teman ya. Jadi dia mengatakan gini, KuCoin telah mendaftarkan beberapa proyek yang memiliki total volume perdagangan yang relatif sama dengan Sinja pada bulan lalu. Mengapa kami tidak bisa mendaftarkan KuCoin juga? Dia bilang gitu ya. Itu pertanyaan teman-teman. Terus jawabannya mereka seperti ini ya. Ini yang saya pegang ya dari Cliff Edner ini teman-teman ya. Kami belum melakukan listing di KuCoin ya. Jadi kami tidak mengetahui persyaratan mereka. Meskipun demikian ya, daftar bursa bukanlah prioritas kami saat ini. Oke. Jadi dia mengatakan di sini ya, exchange listing are not our priority right now. Jadi um, apa ya, listing di exchange itu belum menjadi prioritas mereka saat ini ya. Ini jantan sekali pernyataan seperti ini ya. Dia bilang terutama dengan peristiwa baru-baru ini yang melibatkan mereka. Pengembangan produk dan ekosistem kami akan tetap menjadi fokus kami ya, selama kondisi pasar saat ini. Jadi untuk saat ini saya malah tambah gimana gitu ya. Jadi penyebab apa namanya, penyebab stuck harga mungkin atau masalah mengejar something atau mengejar apa itu belum terlalu jadi prioritas utama buat Sinja teman-teman ya, menurut pernyataan dari hasil AMA ini. Jadi ini apa ya, Shinobi meeting ya with CEO Cliff Edner. Jadi otomatis answer ini adalah Cliff Edner. Jadi dia nggak terlalu buru-buru gitu loh ya, karena dia dengan di sini dia bilang exchange listing are not our priority right now. Jadi bukan prioritas mereka saat ini untuk melisting di exchange baru, tapi mereka lebih apa namanya, membangun fondasi lah ya, kira-kira seperti itu. Mereka lebih fokus dengan project mereka. Karena kalau kita berpikir secara rasional teman-teman ya, project yang bagus ya pasti dilirik ya, pasti dilirik exchange ya. Jadi tanpa mengejar pun pasti akan datang. Jadi kalau pernyataan seperti ini dari Cliff Edner langsung, dari CEO-nya langsung, berarti saya pribadi pun kalau kalau jadi CEO ya, kalau mengeluarkan statement seperti itu berarti memang setelah proyeknya selesai semuanya ya, bukan mustahil, begitu gampang sekali menurut dia untuk listing ya kan. Pasti dia berpikir gampang lah itu ya kan. Project dulu, kalau project sudah ya gampang lah untuk listing ya. Kira-kira bahasa kasar Indonesianya seperti itu. Jadi itu kenapa saya bilang buat teman-teman semua, baik holdership Nobi ya, banyak juga yang komen, kok Sinja hancur terus bang, kok turun terus, sabar men, sabar ya. Saya rasa aset yang kalian beli juga nggak sampai 1 miliar rupiah gitu loh ya. Bukan kita mau bandingkan aset, tapi gini, belajarlah untuk investasi. Saya nggak pernah menyarankan kalian untuk membeli satu token atau koin langsung dibom, bukan seperti itu ya. Itu jatuhnya judi. Kalau mau investasi ya, saya kasih ini sedikit lah ya, masukan sedikit ya. Kalau mau investasi, investasi itu kecil menjadi besar, bukan dari besar menjadi besar sekali, bukan seperti itu ya. Kalau besar mau jadi besar sekali berarti resikonya sangat tinggi. Kalau kecil mau jadi besar ya standar aja kali ya, jadi nggak terlalu pusing gitu loh. Jadi kalau kalian sudah pegang token Sinja atau koin Sinja ini, eh, ya minimal $50 atau standarnya $100 ya sudah diemin gitu loh. Karena kalau untuk project dari Sinja tetap saya percaya gitu loh. Karena begitu transparan devnya ya. Dan kalau mau dibandingkan juga dengan Baby Doge saya rasa belum bisa ya. Belum bisa kalau kita lihat ya di coin market cap Sinja ini dia baru di berapa ya? 10 exchange ya, tapi yang dua ini swap ya, Uniswap sama PancakeSwap teman-teman ya. Sedangkan Baby Doge itu sudah lebih dari 15 ya, sudah lebih dari 15-an. Jadi bukan lawannya Baby Doge ya, tapi sekali lagi ya, bukan lawan di kualitas ya. Kalau kualitas masih masih bisa diadu mereka, tapi untuk mengadu kualitas saat ini belum bisa karena memang ya listing pun umur pun berbeda mereka. Jadi nggak padan ya, nggak sepadan. Masa
apa namanya, Mike Tyson mau ngelawan sama Chris John, kan nggak mungkin teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi acuan, dan jika ini bermanfaat silahkan di-share teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat malam.